Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jalaluddin di Jalan Tutorial. Oke sahabat semua, di video kali ini saya akan berbagi tutorial untuk YouTuber pemula ya. Nah, sebelum membuat channel, kalian semua atau sahabat semua bisa lihat di pedoman komunitas YouTube ya. Di sini ada beberapa cara biar kita tidak melanggar ya, melanggar. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Nah, buat para sahabat semua yang YouTuber pemula, sebaiknya sebelum membuat channel itu baca dulu ya pedoman komunitas dan kebijakan YouTube, karena ini sangat penting sekali ya. Oke, langsung saja kita dengarkan pedoman komunitasnya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa yang pernah terjadi kepada channel saya ya, seperti kena teguran, terus klaim hak cipta ya. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini ada pedoman komunitas. Nah, ada ringkasan pedoman komunitas kami dirancang untuk memastikan komunitas tetap terlindungi. Pedoman ini mengemukakan hal-hal yang diizinkan dan yang tidak diizinkan di YouTube dan berlaku bagi semua jenis konten di platform kami, termasuk video, komentar, link, dan thumbnail. Anda akan menemukan daftar lengkap pedoman komunitas kami di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada spam dan praktik penipuan. Nah, di sini ada interaksi palsu. Apa itu interaksi palsu? Nanti bisa sahabat semua dibaca ya. Kedua, peniruan identitas. Ya, oke. Yang ketiga, link dalam konten. Yang keempat, spam, praktik penipuan dan scam. Nah, nanti sahabat semua bisa baca-baca ini ya, seperti ini peniruan identitas. Kita membuat channel kita sama persis dengan artis besar, misalkan Baim Paula, kita membuat Baim Paula dengan foto mereka. Nah, seperti itu ya. Dan nah, ini yang kedua ada konten sensitif. Nah, ini pernah saya alami kena teguran ya karena konten sensitif. Nah, yang pertama itu ada keselamatan anak, yang kedua ada thumbnail, kostum, yang ketiga ada konten ketelanjangan dan seksual, yang keempat ada bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Nah, yang pernah saya alami yaitu keselamatan anak. Nah, keselamatan anak ini bisa nanti sama-sama dibaca ya. Jadi kita membuat konten anak itu misalkan sedang berjalan terus ada motor hampir tertabrak, nah itu termasuk keselamatan anak, itu tidak boleh, itu melanggar ya. Saya juga pernah upload seperti itu. Si anak hampir tertabrak motor dan itu terkena teguran ya. Emang tidak langsung sih, sudah beberapa bulan kemudian baru kena teguran ya dari pihak YouTube-nya. Nah, itu tidak boleh ya. Kostum ya seperti ini kan konten telanjang seksual itu udah pasti nggak boleh ya. Yang apa ya, bertelanjang itu nggak boleh, nanti langsung dihapus dari pihak YouTube-nya. Bunuh diri. Terus yang ketiga ada konten kekerasan atau berbahaya. Nah, pelecehan dan cyberbullying, konten berisiko atau berbahaya, ujaran kebencian, organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, konten kekerasan atau vulgar, kebijakan misi informasi tentang COVID-19. Nah, di sini ada konten berisiko atau berbahaya. Contohnya kita membuat konten tentang petasan yang sangat membahayakan, benda besar. Nah, itu akan terkena teguran ya. Semisal ini juga pernah berbahaya seperti saya pernah upload pas apa Syali Jaber itu yang terkena tusukan, saya diupload, emang itu termasuk juga di-upload, dan pas itu yang jadi permasalahannya tegurannya itu karena memperlihatkan pas di tusuknya, itu nggak boleh ya, nggak boleh karena berbahaya. Nah, terus barang yang diatur undang-undang, konten yang menampilkan senjata api, nah seperti itu ya, perang itu nggak boleh. Penjualan barang ilegal ya, oke. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan ya dan akan memperlihatkan konten saya yang terkena teguran yang ini, konten sensitif ya. Oke, kita lihat ya. Nah, oke guys, ini dia nih terkena pelanggaran channel. Nah, bisa kita lihat di sini ada peringatan teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, saya pernah terkena teguran ya di Jalal Kreator ini. Kita lihat. Nah, jika Anda menerima teguran, bisa jadi itu adalah salah satu dari dua jenis teguran yang ada.
Yang pertama, teguran hak cipta akan dikeluarkan jika kami menghapus konten karena pemilik hak cipta mengirimkan permintaan hukum yang lengkap dan valid yang meminta kami untuk melakukannya. Yang kedua, teguran pedoman komunitas akan dikeluarkan jika kami menghapus konten karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Konten ini termasuk tetapi tidak terbatas pada konten seksual atau ketelanjangan, konten kekerasan atau vulgar, konten yang merugikan atau berbahaya, atau spam. Nah, ini saya terkena teguran pedoman komunitas karena termasuk berbahaya ya, keselamatan anak. Nah, ini video ini pelanggaran teguran. Nah, yang kedua ini ada klaim hak cipta. Oke, notifikasi berikutnya. Nah, video menerima klaim hak cipta. Pemilik hak cipta mengklaim sejumlah konten di dalam video Anda. Nah, ini saya upload video lirik Lesti ya. Emang suara Lesti di upload dan saya menggunakan lirik bukan video sih sebenarnya, diedit ya. Tapi tetap aja menerima klaim hak cipta dan dihapus oleh pihak di YouTube-nya ya. Nah, jadi harus hati-hati aja ya buat para sahabat semua. Nah, mau tahu cara melihat video kita terkena hak cipta atau enggak? Nah, di sini caranya kita bisa C ini ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.